Pemirsa, saya sangat suka Jakarta di sore hari, apalagi di tengah musim hujan seperti ini. Cuaca yang syahdu, diiringi angin yang nyiur melambai, membuat suasana di Jakarta semakin romantis. Tapi bicara Jakarta di tengah musim hujan, pastinya tidak lepas dengan kisah pilu banjir yang ada di setiap tahunnya. 2021, banjir di Jakarta bukan hanya menerjang pemukiman di bantaran kali, tapi juga pemukiman elit di beberapa titik di Jakarta. Berikut liputannya. Hujan yang mengguyur ibu kota pada akhir pekan lalu mengakibatkan sejumlah kawasan ibu kota terendam banjir, tidak terkecuali kawasan elit ibu kota, Kemang. Siapa yang tak kenal kawasan Kemang? Wilayah elit yang terletak di selatan Jakarta sebagai pusat bisnis dan tongkrongan berkelas, serta kawasan hunian warga ibu kota papan atas. Namun kini justru berubah menjadi daerah langganan banjir. Tiap ibu kota dilanda hujan dengan intensitas tinggi, kawasan ini tak pernah luput dari masalah banjir. Bencana banjir pun menjadi momok yang menakutkan bagi mereka yang tinggal di kawasan elit ini. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di pemukiman elit yang berada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di mana titik ini tidak luput dari banjir yang menerjang pada pekan lalu. Nah, saya mau tahu nih, kira-kira seberapa tinggi dan seberapa parahkah banjir menerjang ke pemukiman elit ini? Langsung kita cari tahu. Nah, pemirsa, banjir ini menerjang di beberapa titik di Jakarta, salah satunya pemukiman elit di Kemang, Jakarta Selatan. Kebetulan saya sudah dengan salah satu warga Kemang, ada Ibu Farah sini. Sehat, Ibu? Halo. Ibu, bisa diceritakan kemarin banjir setinggi apa yang menerjang di daerah Kemang ini? Kalau di rumah aku sih, kalau di ini kan bertahap ya rumahnya bertingkat. Di sini 1,5 meter. Ya. Apakah ini juga artinya mobil juga terendam? Udah terendam, udah dikirim ke bengkel. Terendam juga. Sampai separah itu kah? 15 juta habisnya. 15 juta untuk kendaraan saja? Iya. Piano saya itu yang paling sedih. Kemudian keyboard, kebetulan kami pemusik ya. Anak saya punya speaker tuh apa namanya tuh, ya semua kena. Semua kena, berarti sampai ke dalam, Bu ya? Ya. Boleh kita lihat ke dalam? Boleh, silakan. Mari. Oke, tadi dikatakan ada piano dan juga keyboard. Ini keyboard saya udah nggak jelas nih, penuh dengan air. Oke. Ini bayangin aja. Ini hadiah ulang tahun dari suami. Terendam banjir, Bu ya? Terendam banjir. Dan juga piano yang ada di sini. Piano aku nih kalau mau Bayu tahu ini udah berubah warna. Oh ya. Yang atas masih coklat. Setahu saya untuk merawat piano juga ini sangat mahal. 8 juta udah cek. 8 juta untuk memperbaiki. Dengan stem 8 juta udah cek kemarin. Wah, jadi banyak sekali mobil juga terendam, lalu alat-alat Semua musik. terendam, yang alat-alat modem apa tuh terendam juga, kita minta ganti dari kabel TV yang kita langganan. Apakah juga ada dari Ibu sebagai korban kali ini mengharapkan dari pemerintah mungkin? Untuk Pemda DKI Jakarta khususnya, aku meminta ya, ini zaman ini COVID ya. Ngebayang nggak udah pandemi COVID, kita kena banjir, tolonglah bertindak sesuatu gitu. Jakartans, kalau kita bicara soal banjir yang merendam pemukiman mewah di Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, pastinya juga ini tidak lepas dengan kendaraan mewah mereka yang juga sempat terendam. Apakah ini juga membuat sejumlah bengkel di Jakarta Selatan ini menjadi kebanjiran orderan untuk memperbaiki kendaraan mewah mereka? Dan kira-kira berapa ya biaya yang dihabiskan untuk memperbaiki kendaraan mewah mereka? Langsung aja kita cari tahu.
Nah, pemirsa, kebetulan saya sudah janjian nih dengan salah satu pemilik bengkel di Jakarta Selatan. Ada Mas Anang di sini. Sehat, Mas? Sehat, Om. Mas Anang, kemarin kan sempat ada banjir, terutama di daerah Kemang dan sekitar Jakarta Selatan ini. Banyak nggak sih mobil-mobil yang akhirnya datang ke bengkel Mas untuk minta diperbaiki? Banyak yang telepon ke kita sih, cuman karena untuk perbaikan banjir itu perlu waktu, kita pilih yang ringan-ringan aja. Jadi harus dipilih-pilih. Emang berapa lama sih, Mas? Itu paling cepat 1 minggu, bisa juga berbulan-bulan kalau yang parah. Emang ada perbedaankah mungkin dari mobil Eropa dan mobil Jepang? Ya kalau untuk mobil Jepang mungkin lebih sedikit ada komponen elektroniknya, tapi untuk Eropa emang hampir full elektronik. Kira-kira ada tips nggak nih buat pemirsa di rumah? Ya kalau tips untuk pemirsa yang kena banjir di rumah, pastikan satu, terminal baterai plus minus harus copot. Kedua, pastikan posisi kendaraan netral agar mudah didorong. Yang ketiga, jangan hidupkan mesin. Jangan hidupkan mesin. Kalau sudah itu tertangani, dorong ke tempat aman. Periksa satu saringan udara basah atau tidak, periksa ruang bakar, periksa tangki bahan bakar atau kuras ya semua cairan kuras. Setelah cairan kuras baru boleh hidupkan. Jadi itu dia beberapa tips dari mobil yang terkena banjir. Semoga berguna. Terima kasih banyak waktunya, Mas. Sehat selalu ya, Mas ya. Amin. Banjir ini sekarang lebih oke. Kenapa? Pemerataan pembagian sembako, pembagian apapun itu saat ini banjir juga merata sampai ke kalangan elit. Yang harusnya kemarin yang sudah ada, kenapa nggak diteruskan? Yang kemarin baik, kenapa itu tidak dilanjutkan? Estafet itu harus terus dan terus gitu. Karena